Shalom dan damai di hati. Selamat malam teman-teman. Selamat hari Sabtu untuk kita semua. Terpujilah nama Tuhan karena di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan fellowship online pemuda Kanaan Asabri dalam bentuk podcast bersama saya Feni Pola, dan sebentar kita akan sharing bersama dengan seorang rekan saya yang dipercayakan oleh Tuhan. Namun sebelum kita memulaikan podcast kita di malam hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau begitu baik dan sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan memulaikan fellowship pemuda Kanaan Asabri pada malam hari ini. Kiranya Engkau mau memberkati jalannya podcast kami di malam hari ini. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dan bukan kehendak kami yang terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, tema sharing kita di malam hari ini yaitu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan mari kita sama-sama membuka di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah teman-teman, pada malam hari ini kita akan sharing bersama dengan salah seorang rekan pemuda yang Tuhan percayakan untuk sharing bersama dengan kita di malam hari ini. Dan dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, karena saya percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk ada sekarang ini dalam anugerah kasih karunia dan penyertaan Tuhan selalu. Pasti teman-teman semua sudah mengenal siapa saya. Namun saya akan tetap memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Sarah Mudeng. Saya berjemaat di Gemim Kanaan Asabri, Kolongan Tetempangan, Jemaat Kolom 11. Sekarang ini kesibukan saya yaitu mengajar sebagai guru pendidikan agama Kristen di SMK Baramuli Air Madidi. Nah teman-teman, pada malam hari ini kita bersama-sama dengan Sarah. Dan Sarah, saya mau bertanya, pertanyaan yang pertama, menurut Sarah, apa itu kasih karunia? Kalau membahas tentang apa itu kasih karunia, menurut saya kasih karunia itu merupakan pemberian kebaikan Tuhan secara cuma-cuma atau gratis, tanpa melihat layak atau tidak layaknya seorang menerima kebaikan itu. Kasih karunia itu sendiri adalah istilah yang sangat lazim dan sering digunakan bagi kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk menggambarkan tentang tindakan Tuhan dalam memberikan berkat-berkat-Nya atas hidup orang percaya. Entah itu berupa berkat kesehatan, umur panjang, dan segala berkat Tuhan lainnya. Seperti yang telah kita ketahui dan rasakan bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Dia Bapa yang sangat mengasihi kita dan rela memberikan segala yang kita butuhkan secara berlimpah, karena Dialah kasih itu sendiri. Dialah perwujudan sempurna dari kasih itu. Tindakan kasih karunia yang diberikannya bukan hanya kita lihat dan rasakan sekarang saja, namun sejak dari dunia dijadikan, Dia adalah Allah yang sangat baik, yang mencurahkan segala kasih karunia secara berlimpah bagi manusia. Kita boleh lihat dari kisah Abraham, kisah Nuh, tokoh
tokoh-tokoh perjanjian lama itu bahwa Tuhan mencurahkan kasih karunia yang sangat berlimpah kepada mereka dengan segala kekurangan mereka sebagai manusia. Tetapi tetap Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Dan bentuk kasih karunia Tuhan yang paling sempurna dan paling luar biasa yang dinyatakan Tuhan dalam sejarah kehidupan manusia adalah ketika Bapa Sorgawi memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, anak yang sangat dikasihinya, menjadi penebusan bagi umat manusia yang berdosa. Dan juga pembenaran bagi mereka yang percaya akan karya keselamatan Yesus Kristus di kayu salib. Hal ini adalah kabar sukacita yang perlu diketahui setiap manusia yang berdosa, karena memang ketika Adam dan Hawa memilih untuk berbuat dosa, dosa pun diturunkan kepada semua manusia. Kita boleh baca dalam kitab Roma 5 ayat 12 tertulis, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berdosa. Akibat dosa itu sendiri adalah penghukuman dan maut, sebab hanya Tuhan Allah sajalah sumber kehidupan itu. Dan ketika manusia terputus dengan sang sumber kehidupan, maka akibatnya sudah jelas. Kematian menantinya, maut membayanginya. Namun, yang kerennya dari torang Allah adalah seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, bahwa Dia adalah Allah yang menggambarkan kasih itu sendiri. Dan Dia sangat mengasihi manusia ciptaannya, meski manusia itu sendiri memilih untuk meninggalkannya. Tetapi karena kasih-Nya yang sempurna itu, Dia pun memilih untuk tidak membiarkan manusia ciptaan yang sangat dikasihinya itu binasa karena dosa. Akan tetapi, Allah yang penuh kasih itu juga adalah Allah yang adil, kudus, dan maha tahu. Dan perlu kita ketahui juga bahwa dosa yang menyebabkan kematian tidak dapat bersatu dengan Allah yang kudus, Allah yang adalah sumber kehidupan dan kasih itu sendiri. Itu sama halnya seperti terang yang tidak dapat bersatu dengan gelap, atau air tak dapat bersatu dengan api. Sehingga karena keadilannya, dosa pun perlu dihakimi untuk meniadakannya. Sayangnya, Tuhan Allah juga tahu bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu mengatasi dosa dan menghadapi penghakiman Tuhan akan dosa itu. Hal ini seakan menimbulkan pertentangan, di mana Allah yang adalah kasih sangat mengasihi manusia yang berdosa, namun karena keadilan dan kekudusan Allah yang tidak dapat membiarkan dosa yang dibencinya itu tetap ada. Oleh karena itu, dengan hikmat-Nya untuk memuaskan kasih dan keadilan-Nya, Allah Bapa mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang sangat dikasihinya ke dalam dunia. Yesus Kristus yang adalah anak Allah menjadi manusia dan menanggung semua penghakiman atas semua dosa seluruh umat manusia yang pernah ada, yang ada, dan yang akan ada nanti. Dengan darah-Nya yang tercurah, telah menyelamatkan kita dari kematian karena dosa, dan mendamaikan kita dengan Bapa Sorgawi. Dan melalui tubuh-Nya yang diremukkan bagi kita, kita memperoleh penyembuhan daripadanya dan kehidupan di dalamnya. Penghakiman yang diterima Yesus Kristus saat pengorbanannya di kayu salib
memberikan kasih karunia pembenaran bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus pun menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka yang percaya akan karya pembenarannya itu. Pembenaran karena kasih karunia itu membuat setiap yang percaya akan Yesus Kristus mempunyai identitas baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Bapa Surgawi menjadi Bapa semua kita yang percaya. Galatia 4 ayat 4-5 berkata, tetapi telah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang terlahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi sekarang kita dapat dengan berani memanggil Bapa Surgawi sebagai Bapa kita, Bapa yang sangat mengasihi kita. Itu semua karena Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita yang percaya kepada Yesus Kristus, seperti dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 21, adalah orang benar di hadapan Bapa karena Kristus Yesus. Rasa tertuduh karena dosa telah hilang karena pembenaran yang diberikan Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus itu telah memberikan asuransi kedamaian dalam hati kita. Kita boleh lihat dalam kitab Roma 8 ayat 1-2. Demikian sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sehingga dengan asuransi kasih karunia itu, orang memiliki keberanian untuk menghadapi Bapa, untuk menghadap Bapa Surgawi. Torang ndak mau merasa tuduh leh torang pe hati nurani karena torang pe dosa-dosa yang torang ndak beki. Tetapi sekarang merasakan betapa Bapa sangat mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, sehingga dahulu kita yang berdosa, namun karena pembenaran Yesus Kristus, sekarang kita diselamatkan dari dosa dan maut. Kasih karunia itu mengubah torang pe pola pikir yang dahulu mungkin torang berpikir bahwa karena kekudusannya, karena kemahakuasaannya, karena ketuhanannya, Allah Bapa itu sangat jauh dari kita. Seakan-akan Dia ada jauh di atas sana dan kita di bawah sini. Sehingga ketika kita dalam hadirat-Nya, kita datang dengan penuh rasa ketakutan dan rasa tidak layak. Itu semua diakibatkan karena dosa yang kita lakukan. Namun sekarang, karena pembenaran Yesus Kristus, Allah yang Maha Kudus dan yang Maha Kuasa itu menjadi sangat dekat dengan kita. Dia sekarang menjadi Bapa kita yang sangat menyayangi kita. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 16, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat-Nya dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pertanyaan yang kedua untuk Sarah, bagaimana hubungan kasih karunia berperan penting dalam kondisi saat ini? Yang kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita berada dalam pandemi COVID-19 saat ini. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa kasih karunia itu merupakan pemberian secara gratis tanpa memandang orang layak atau nyandak dapat itu pemberian. Ketika membahas tentang pemberian Tuhan dalam orang hidup, memang
anugerah kasih karunia terbesar adalah karya pembenaran Yesus Kristus for orang yang percaya khususnya. Namun, pemberian Tuhan sangatlah berlimpah dalam terang kehidupan sehari-hari. Itu terang boleh lihat dari nafas hidup yang Tuhan kasih Tuhan kasih sehat buat orang, Tuhan kasih kuat, ataupun berkat-berkat lain yang Tuhan rasakan sampai saat ini. Apapun berkat Tuhan itu, semuanya itu sebenarnya tidak layak orang terima sebagai orang berdosa. Namun, hanya karena kasih karunia Tuhan saja, orang boleh terima itu semua. Memang masa sekarang, orang boleh lihat seakan-akan belum habis masalah satu, sudah datang masalah lain di masa pandemi ini. Orang masih takut mau tajangke, orang liale, orang butuh ternyata for orang mau hidup, itu ekonomi pastinya. Namun orang sadar bahwa merupakan kasih karunia. Orang boleh ada saat ini dalam keadaan sehat, kuat. Kalaupun ada di antara orang yang rasa lome, rasa ndak enak tuh badan. Namun, orang harus syukuri bahwa Tuhan masih memberikan nafas hidup buat orang. Meski orang perekonomian sekarang di Indonesia seakan mengalami sedikit goncangan, namun karena kasih karunia Tuhan saja, orang kebutuhan sehari-hari masih dipenuhi. Orang masih boleh makan, masih boleh hidup, masih boleh kebutuhan apapun masih terpenuhi oleh Tuhan saja itu semua. Bukan hanya sekedar cukup, namun Tuhan kasih for orang itu lebih dari cukup untuk kita syukuri. Semua itu diberikannya karena Yesus Kristus menggantikan orang tanpa. Dia yang tidak harus menderita, tetapi menderita ganti patorang. Torang yang harus menderita, namun memperoleh berkat yang melimpah karena Dia yang memberikan kasih karunia luar biasa dalam torang kehidupan ini. Pengorbanan Tuhan Yesus ini membuat kita dapat melihat kasih Allah yang sempurna itu bagaimana sih? Itu Dia memberikan anaknya yang tunggal for orang karena Dia mengasihi orang. Dan ketika kita mampu merasakan begini potensi kasih Allah dalam terang kehidupan, maka pastinya orang hati akan full dengan kasih Tuhan. Orang hatinya tidak mau kosong. Ketika orang hati full dengan kasih Tuhan, maka orang pun akan mampu mengasihi orang lain. Meskipun tak dapat dipungkiri, di masa-masa sekarang ini, keadaan membatasi orang untuk menyalurkan kasih orang lain. Dulu sebelum corona, keadaan memungkinkan kita untuk bebas menunjukkan praktek kasih orang lain. Namun sekarang, sejak pikir orang mau mengasihi, mau bantu orang lain. Karena pikir kita perlu mau dibantu. Atau ada rasa takut dan was-was atau pertimbangan lain yang orang gak tahu apa itu. Namun dengan kasih karunia Allah dalam terang kehidupan yang Dia berikan pada setiap orang percaya kepada Yesus Kristus, Dia berikan orang Roh Kudus sebagai roh penolong untuk menjalani terang hidup hari-hari ini. Bahkan
ketika kita masih pemuda, Roh Kuduslah yang akan terus menolong torang mengingat jalan mana atau pilihan mana yang terbaik for torang ambil, for torang pilih. Semua yang Tuhan izinkan torang ambil, Tuhan karuniakan for torang, semuanya itu untuk torang kebaikan pastinya. Perlu torang ingat bahwa pandemi ini bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menghendaki kematian, apalagi for dorang yang percaya pada Dia. For dorang intinya yang percaya pada Dia. Bapa hanya mengizinkan itu terjadi agar torang, DP anak-anak, lebih memperlihatkan bagaimana terang Kristus itu dari dalam torang pediri. Karya pengorbanan Yesus Kristus akan mengaruniakan damai sejahtera buat kita yang percaya kepadanya. Sehingga biar dunia stres dengan keadaan pandemi ini, mari orang sebagai anak Tuhan, sebagai pemuda Gemim, tetap tenang dalam anugerah kasih, penyertaan, dan perlindungan Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus melalui bimbingan Roh Kudus. Karena kasih anugerahnya, semua pertempuran torang adalah milik Tuhan. Jadi torang tinggal tahu istirahat di dalamnya. Biar Dia yang bekerja dalam torang, bekerja untuk torang, dan bekerja melalui torang lewat Roh Kudusnya. Yang perlu torang lakukan sekarang adalah melakukan kehendak Bapa Surgawi. Dan apa itu kehendak Bapa Surgawi? Torang boleh lihat dalam Injil Yohanes 6 ayat 40, bilang, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi, cukup dengan lihat terus Tuhan Yesus dan percaya DP pribadi, dan DP karya pengorbanan yang memberikan pembenaran for torang, sehingga torang diberikan kelayakan untuk memanggil Bapa Surgawi sebagai torang pe Bapa yang sangat baik for torang, maka torang akan memperoleh hidup yang kekal ketika torang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akui Yesus Kristus dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Wow, kasih karunia itu berkat pemberian Tuhan yang begitu luar biasa sempurna di dalam kehidupan orang semua, yang diberikannya secara gratis tanpa memandang lagi apakah orang layak ataupun tidak layak. Kasih itu Allah sendiri, karena kasih karunia juga orang semua boleh ada sampai saat ini. Dan saat ini kita akan menutup fellowship pemuda Kanan Asabri dengan doa, dan doa tutup di malam hari ini dimohon kesediaan Sarah untuk menuntun kita di dalam doa. Mari berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang ada bersama kami, Bapa yang selalu menyatakan kasih karunia-Mu secara berlimpah setiap detik dalam hidup kami tercurah untuk kami. Segala berkat-Mu, segala anugerah-Mu, Kau nyatakan buat kami anak-anak-Mu yang percaya berharap pada Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang selalu ada bersama dengan kami, di malam hari ini
bersama-sama boleh mengikuti fellowship pemuda Gemim Kanan Asabri. Biarlah isi hatimu yang engkau curahkan pada malam hari ini boleh tersampaikan kepada kami yang mengikuti persekutuan pada malam hari ini. Setiap kami yang mendengarkan secara online pesan dan isi hatimu yang engkau nyatakan pada malam hari ini, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja agar kami dapat mengerti kebenaran-Mu, terang-Mu menerangi kami. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah firman-Mu Engkau tuliskan dalam hati kami, sehingga kami boleh berjalan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Malam ini Bapa, kami bawa dalam doa buat Komisi Pemuda Jemaat Gemim Kanan Asabri. Diberkati Tuhan agar selalu solid dalam pelayanan, dan pelayanan ini Engkau buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa, agar banyak jiwa yang terselamatkan, pemuda Gemim kembali melihat terang-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu Engkau nyatakan kepada Komisi Pemuda Jemaat Gemim Kanan Asabri, setiap program yang mereka rencanakan dibuat Tuhan berhasil dalam campur tangan Tuhan semuanya itu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa kepadamu juga pelayanan yang ada di jemaat kami, Jemaat Gemim Kanan Asabri. Para pelayan-Mu, para hamba-Mu yang melayani Engkau, biarlah dalam perlindungan-Mu selalu mereka Bapa, tapi juga kasih-Mu Engkau selalu nyatakan dalam hidup mereka, agar dimanapun mereka berada, mereka tidak kekurangan kasih-Mu, dan ada selalu rasa syukur, pengharapan, kasih, dan iman dalam hati mereka. Mereka mau melayani Engkau karena Engkau lebih dahulu menunjukkan kasih-Mu kepada mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa dalam doa juga buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Diberkati Tuhan Bapa bangsa Indonesia, bangsa kami yang tercinta ini. Setiap permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kami Bapa, kami percaya Engkau menyediakan jalan keluar bagi bangsa kami, karena Engkau sangat mengasihi kami, bangsa kami Indonesia ini. Kami bawa kepadamu bangsa Indonesia Bapa, agar menyenangkan hati-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, pemerintah yang ada di bangsa dan negara kami, yang ada di pusat, provinsi, daerah, kabupaten, kota, kecamatan, bahkan desa kami, golongan tetempangan, diberikan hikmat daripada-Mu agar dapat menentukan kebijakan yang tepat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua yang kami ingin doakan, mereka yang kami kasihi, keluarga kami, orang-orang terdekat kami, ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami bersyukur Engkau sangat mengasihi kami, karena kami bersyukur Engkau peduli kepada kami, sehingga kami dan orang-orang yang kami sayangi dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu,
dalam perlindungan kuasa darah-Mu ya Yesus Kristus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat mengasihi kami, di sepanjang sisa malam hari ini Bapa, kami bawa semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya anugerah-Mu Engkau nyatakan kepada kami, kasih karunia-Mu Engkau tambahkan secara berlimpah dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami di dalam-Mu dan Engkau dalam kami. Sepanjang sisa malam hari ini, kami serahkan dalam tuntunan tangan-Mu yang penuh kasih. Kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik karena Fellowship Pemuda Kanaan Asabri pada malam hari ini dalam bentuk podcast boleh terlaksana dengan segala baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Sarah yang sudah boleh bersedia untuk mengambil bagian di dalam podcast Pemuda Kanaan Asabri di malam hari ini. Terima kasih banyak Sarah, Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan terima kasih juga untuk semua teman-teman pemuda yang sudah boleh bersedia meluangkan waktunya juga untuk mendengarkan podcast Pemuda Kanaan Asabri di malam hari ini. Dan sampai jumpa di podcast-podcast Pemuda Kanaan Asabri yang berikutnya. Selamat malam, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.